Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di YouTube channel Waki Atin. Saya harapkan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih di topik pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran Food and Beverage untuk kelas 11 perhotelan. Tepatnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam garnish. Di minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang garnish. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan mengenai macam-macam garnish dan bagaimana cara untuk membuatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian garnish. Garnish adalah hiasan yang digunakan untuk makanan maupun minuman yang umumnya bisa dimakan dan dibuat sedemikian rupa sehingga menunjang penampilan suatu hidangan sekaligus menggugah selera makan seseorang. Keterampilan membuat garnish ini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang berbakat seni saja, jadi semua orang bisa membuatnya sendiri. Yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan garnish ini adalah kesabaran, ketekunan, dan keinginan untuk selalu mencoba. Adapun jenis-jenis garnish, ya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa jenis-jenis garnish itu ada dua, yaitu simple garnish dan composite garnish. Simple garnish adalah garnish yang terdiri dari satu bahan atau lebih. Biasanya garnish ini sederhana ya, jadi terbuat dari sayur-sayuran, sereal, atau makanan yang sudah jadi. Sedangkan composite garnish adalah garnish yang lebih kompleks, yang terdiri dari bermacam-macam bahan sebagai hiasan yang sesuai dengan makanan dasar. Nah, adapun macam-macam garnish serta bagaimana cara membuatnya, untuk memilih bentuk, warna, dan tekstur garnish harus disesuaikan dengan jenis hidangan yang akan dihias agar tidak merusak penampilan serta rasa yang diberikan oleh garnish tersebut. Sebelum membuat garnish, kita harus memilih dan memakai bahan yang segar serta baik agar kita dapat mengolahnya dengan mudah dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah membuat garnish yang berasal dari sayuran, sebaiknya kita rendam beberapa saat di dalam air es. Hal ini bertujuan agar ukiran yang telah kita bentuk itu dapat merekah dan mekar, serta dapat membuat warna hiasan itu menjadi lebih segar dan tampak hidup ya anak-anak ya. Untuk macam-macam garnish yang pertama, saya akan mencontohkan bunga mawar dari tomat. Cara membuatnya yaitu ambil sebuah tomat yang ukurannya sedang, lalu kupas kulitnya tipis-tipis secara melingkar, gunakan pisau yang tajam ya. Kupaslah sampai panjang atau habis, jangan sampai putus. Lalu gulung potongan kulit tomat tersebut sambil dibentuk menyerupai bunga mawar. Jadi hasilnya seperti ini ya anak-anak ya. Selanjutnya, yang kedua adalah macam garnish bunga teratai dari tomat. Cara membuatnya, yang pertama siapkan tomat merah yang segar, buat sayatan-sayatan berbentuk segitiga, ya, kira-kira setinggi 2/3 dari tomat tersebut. Kemudian buka salah satu sayatan agar nantinya mahkota bunga tampak terlihat mekar. Kemudian buat sayatan pada helaian mahkota bunga itu sejajar dengan sisi-sisi di samping segitiga. Ya, buat kulit tomat bagian atas, lalu ulangi langkah kedua untuk helaian mahkota bunga yang lain. Seperti ini ya anak-anak ya. Kita buang bagian atasnya. Rapikan bentuknya hingga tampak seperti bunga teratai. Lalu kita bisa rendam dalam air dingin hingga mekar ya. Setelah itu penerapan dapat digunakan sebagai hiasan pada hidangan lauk ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ceplok piring dari wortel. Cara membuatnya, kupas wortel hingga bersih, lalu runcingkan bagian ujungnya seperti ini ya. Kemudian buat serutan tipis melingkar dari bagian pucuk sepanjang mungkin
kurang lebih 3 sampai 4 kali, seperti kalian meraut pensil ya, anak-anak ya. Lalu gulung serutan tersebut hingga membentuk kelopak bunga. Selanjutnya, tata media yang telah disediakan secantik mungkin. Seperti ini ya hasilnya. Jadi kalian bisa memadu padankan garnish ini pada menu masakan kalian, misalnya pada nasi tumpeng atau menu seafood mungkin ya, seperti itu. Selanjutnya, macam garnish kipas dari timun. Cara membuatnya, yang pertama cuci timun hingga bersih, lalu kalian belah memanjang menjadi 2 bagian. Kemudian potong menyerong salah satu ujungnya, seperti ini ya. Lalu sayat tipis-tipis menyerong, namun jangan sampai terputus. Setelah diperoleh ukuran lebar kipas yang diinginkan, sayat hingga putus. Lipat ke arah dalam lembaran irisan sampai timun yang kedua, keempat, dan keenam. Itu kita lipat ya anak-anak ya, untuk lipatan timun berjumlah genap, 2, 4, dan 6. Dan selanjutnya, lalu tata 2 kipas supaya menjadi kipas kembar seperti ini ya, dan padukan dengan hiasan lain yang mungkin sesuai ya. Jadi di sini ini dia ya contoh garnish dalam bentuk kipas dari timun. Kita bisa padu padankan dengan garnish yang lainnya untuk menghiasi menu nasi goreng sehingga terlihat lebih menarik untuk kita konsumsi. Selanjutnya adalah macam garnish mawar dari timun. Cara membuatnya, yang pertama, potong timun, buang pangkal yang keras, gunakan pisau tajam untuk memotong. Irisan harus tipis, jadi agar timun tersebut bisa digulung. Kemudian yang kedua, setelah tumpukan sampai ujung talenan, kemudian digulung mulai dari potongan pertama, terus digulung sampai terbentuk gulungan kecil. Kalau timunnya pecah saat menggulung, artinya potongan yang kita potong itu kurang tipis. Nah, seperti ini ya. Jadi tipis banget, lalu kita gulung perlahan. Setelah semuanya tergulung, kalian bisa mengambil pisau untuk memotong gulungan timun tepat di tengahnya. Lalu rapikan dan garnish siap digunakan. Jadi hasilnya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi mirip seperti mawar hijau. Selanjutnya adalah mawar dari sawi putih. Jadi cara membuatnya, ambil sawi putih, potong dan sisakan 4 cm dari pangkal sawi putih. Kemudian dimulai dari bagian luar, buatlah kelopak bunga ya, dengan menggunakan pisau atau alat yang kalian gunakan. Lalu potong melengkung tiap helainya hingga menyerupai mawar. Kalian bisa menggunakan gunting di sini ya. Jika bagian tengah terlalu banyak kelopak, kalian bisa mengurangi ya dengan memotongnya sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Lalu rapikan dan garnish siap digunakan. Jadi cantik ya anak-anak ya. Jadi garnish mawar dari sawi yang menyerupai bunga mawar putih. Lalu yang ketujuh adalah garnish dari cabai. Cara membuatnya, yang pertama pilih cabai merah yang besar dan panjang. Kemudian biarkan tangkainya untuk langkah kedua seperti ini ya. Lalu potong menjadi 2 bagian, yaitu dengan memotong 1/3 bagian dan menyisakan 3/4 bagian. Belah kulit cabai dari bawah sampai ke atas, jangan sampai putus dengan menggunakan pisau atau gunting. Namun kalian akan lebih gampang jika menggunakan gunting ya anak-anak ya. Hati-hati dalam membelah maupun menggunting, pastikan jangan sampai menyenggol atau memotong biji cabai. Ulangi dalam membelah seperti cara di atas, hingga membentuk bunga dan biji cabai dibiarkan utuh. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi kalian bisa menyajikannya pada menu, sebelumnya kalian rendam dengan menggunakan air dingin terlebih dahulu.
Berikutnya adalah garnish dari daun bawang ya. Ini pasti kalian sudah sering lakukan karena garnish ini cukup sederhana ya bentuknya ya anak-anak ya. Jadi potong daun bawang sepanjang 6 cm kira-kira, kemudian iris-iris 3/4 bagiannya saja, lalu kalian rendam dalam air es, dan daun bawang akan mekar dengan sendirinya. Jadi setelah direndam bentuknya akan seperti ini anak-anak ya. Lalu ini sudah siap dihidangkan atau disajikan. Yang terakhir adalah mawar dari pokcoy. Cara membuatnya yang pertama siapkan batang pokcoy yang segar ya. Ini caranya mirip seperti sawi putih tadi ya anak-anak ya. Kemudian potong bagian pangkal pokcoy kurang lebih 3-4 cm atau dapat disesuaikan dengan besar kecilnya pokcoy dan kebutuhan yang kalian inginkan. Lalu buat potongan dengan garis melingkar pada ujung masing-masing kelopak sawi. Hasil potongan pada bagian kelopak sawi terluar menipis seperti kelopak bunga pada umumnya. Lakukan untuk tahap nomor 3 ini pada semua kelopak sawi atau pokcoy hingga diperoleh bunga mawar yang utuh berwarna hijau seperti ini. Jadi jika garnish belum digunakan, kalian bisa merendamnya dengan menggunakan air dingin atau air es terlebih dahulu. Jadi bentuknya seperti ini anak-anak ya. Dan kalian bisa hidangkan dalam menu mie ya, atau menu tumpeng ya, seperti itu. Baiklah, untuk macam-macam garnish dan bagaimana cara membuatnya, Ibu akhiri sampai sekian. Sebelumnya ada kata penyemangat dari ahli dunia ya, yaitu Frank Ocean yang mengatakan bahwa work hard in silence, success be your noise. Bekerja keras dengan diam, lalu kesuksesan akan menjadi suaramu. Baiklah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.